Pak Wiryo adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki beberapa perusahaan besar. Namun, dia memiliki kebiasaan unik, berpenampilan lusuh dan sederhana saat mengunjungi perusahaannya. Pakaian yang sering ia kenakan hanyalah kemeja lusuh, celana kain yang sudah agak pudar, dan sandal jepit. Rambutnya pun sering tampak berantakan, seolah dia hanyalah pria tua biasa tanpa kekayaan. Suatu hari, Pak Wiryo memutuskan untuk mengunjungi salah satu toko retail miliknya tanpa memberitahu manajer atau staf. Begitu masuk, beberapa karyawan langsung melihatnya dengan tatapan meremehkan. "Heh, ada pengemis masuk," bisik seorang kasir kepada temannya sambil tertawa kecil. "Lihat bajunya, dekil banget. Mana mungkin dia bisa beli apapun di sini," sahut rekannya. Salah satu staf dengan raut wajah sinis mendekatinya. "Pak, kalau mau cari pekerjaan, kami sedang tidak menerima pegawai," katanya dengan nada mengejek. Pak Wiryo hanya tersenyum, lalu berjalan ke rak barang-barang mahal. Ketika dia menyentuh salah satu produk, seorang pegawai wanita mendekat dan berkata, "Pak, barang ini mahal. Lebih baik Bapak cari yang lebih murah di luar sana." Tak lama kemudian, seorang pria tua lain masuk ke toko. Bedanya, pria ini mengenakan jas rapi dan bersepatu mengkilap. Para pegawai toko langsung menyambutnya dengan ramah, mengira dia orang penting. Namun, betapa terkejutnya mereka saat pria berjas itu mendekati Pak Wiryo dan berkata, "Pak Wiryo, apa kabar? Apa Bapak puas dengan pengelolaan toko ini?" Semua karyawan langsung terdiam. Beberapa dari mereka mulai gemetar saat menyadari bahwa pria lusuh yang mereka hina sejak tadi adalah pemilik perusahaan. Pak Wiryo hanya tersenyum kecil, lalu menoleh ke manajer toko. "Bapak, saya ingin daftar nama semua pegawai yang tadi meremehkan saya. Mulai hari ini, mereka tidak lagi bekerja di sini." Para karyawan yang tadi mengejeknya langsung memohon ampun, tetapi keputusan sudah dibuat. Pak Wiryo lalu menoleh ke seorang pegawai muda yang sejak tadi hanya diam dan tidak ikut mengejek. "Kamu," katanya sambil tersenyum. "Saya perhatikan, kamu tidak ikut menghina saya. Apa alasanmu?" Pegawai muda itu menjawab dengan gugup, "Saya diajarkan untuk menghormati semua orang, Pak, terlepas dari penampilannya." Pak Wiryo mengangguk puas. "Mulai besok, kamu saya angkat menjadi asisten manajer." Hari itu, semua orang di toko itu belajar satu hal berharga. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya. Karena terkadang, orang yang terlihat sederhana justru memiliki segalanya. Keesokan harinya, kabar tentang insiden di toko retail itu menyebar ke seluruh perusahaan Pak Wiryo. Banyak karyawan yang terkejut dan mulai berhati-hati dalam bersikap. Sementara itu, Dika, pegawai muda yang dipromosikan menjadi asisten manajer, datang lebih awal ke toko. Ia masih tidak percaya bahwa pria tua dengan pakaian lusuh kemarin adalah pemilik perusahaan. Namun, ia bertekad untuk bekerja lebih keras dan membuktikan bahwa ia pantas mendapatkan kepercayaan itu. Sekitar pukul 10 pagi, sebuah mobil mewah berhenti di depan toko. Dari dalamnya, Pak Wiryo turun dengan penampilan yang berbeda dari kemarin. Kali ini ia mengenakan kemeja bersih, celana bahan mahal, dan sepatu kulit yang mengkilap. Para pegawai yang masih bekerja segera menyapanya dengan penuh hormat. Pak Wiryo masuk dan menemui Dika. "Bagaimana hari pertamamu sebagai asisten manajer?" tanyanya dengan senyum ramah. Dika mengangguk gugup. "Masih belajar, Pak. Saya ingin memastikan toko ini dikelola dengan baik." Pak Wiryo menepuk bahu Dika. "Bagus. Jangan pernah berubah. Kesetiaan dan integritas lebih berharga daripada penampilan luar." Kemudian,
Pak Wiryo memanggil seluruh pegawai yang tersisa dan memberikan mereka nasihat. Saya tidak pernah peduli dengan baju mahal atau sepatu mewah. Saya lebih peduli pada sikap dan kerja keras seseorang. Mulai sekarang, saya ingin toko ini menjadi tempat di mana semua orang diperlakukan dengan hormat, entah itu pelanggan atau pegawai baru. Semua orang mengangguk paham. Mereka belajar dari kesalahan dan berjanji untuk tidak mengulangi kesombongan mereka. Dika, yang dulunya hanya seorang pegawai biasa, kini tumbuh menjadi pemimpin muda yang disegani. Sementara itu, Pak Wiryo tetap mengawasi bisnisnya dengan cara yang unik. Sesekali datang dengan penampilan lusuh untuk menguji karakter orang-orang di sekitarnya. Karena bagi Pak Wiryo, kekayaan sejati bukanlah jumlah uang yang dimiliki, tetapi bagaimana seseorang memperlakukan orang lain dengan hormat dan kebaikan. Hari-hari berlalu, dan Dika semakin menyesuaikan diri dengan perannya sebagai asisten manajer. Ia bekerja keras, belajar dari manajer toko, dan mulai memahami bagaimana cara mengelola bisnis dengan lebih baik. Namun, tantangan baru muncul ketika laporan keuangan toko menunjukkan adanya ketidakseimbangan stok barang. Dika mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun melakukan pengecekan stok barang di gudang bersama seorang pegawai senior bernama Pak Rudi. Setelah beberapa jam mencocokkan data, Dika menemukan bahwa beberapa barang mahal sering menghilang, namun tidak pernah tercatat dalam laporan penjualan. Kita harus melaporkan ini ke Pak Wiryo, ujar Dika dengan wajah serius. Pak Rudi mengangguk setuju. Tapi hati-hati, kalau memang ada yang mencuri, bisa jadi mereka bagian dari orang dalam. Tanpa menunggu lama, Dika menghubungi Pak Wiryo dan menjelaskan temuannya. Mendengar laporan itu, Pak Wiryo tidak langsung marah. Sebaliknya, ia justru tersenyum tipis. Bagus, kau mulai memahami cara kerja bisnis ini. Kita akan buktikan siapa pelakunya, katanya. Perangkap untuk pencuri. Beberapa hari kemudian, Pak Wiryo datang lagi ke toko. Kali ini mengenakan pakaian lusuh seperti sebelumnya. Tak ada yang menyadari kehadirannya, kecuali Dika dan Pak Rudi. Mereka telah memasang kamera tersembunyi di gudang dan menandai beberapa barang yang sering hilang dengan tanda khusus yang hanya mereka ketahui. Malam harinya, rekaman kamera menunjukkan seorang pegawai lama, Tony, yang diam-diam menyelinap ke gudang dan mengambil beberapa barang. Lebih mengejutkan lagi, ia memasukkannya ke dalam tas besar lalu keluar melalui pintu belakang. Dika yang melihat rekaman itu langsung menghubungi Satpam dan mereka pun mengejar Tony. Tak butuh waktu lama, pria itu tertangkap di parkiran dengan barang curian di tangannya. Wajahnya pucat pasi saat melihat Pak Wiryo berdiri di depannya. Pak, maaf, saya terpaksa, Tony tergagap, mencoba mencari alasan. Pak Wiryo menatapnya dengan tajam. Aku sudah mempekerjakanmu selama 5 tahun, memberi gaji yang layak, dan kau masih mencuri? Tony tertunduk. Saya butuh uang lebih, Pak. Anak saya sakit. Pak Wiryo menghela napas panjang. Kalau kau meminta bantuan, aku pasti membantumu. Tapi mencuri bukanlah jawabannya. Ia lalu menoleh ke Dika. Kau yang menangkapnya, bagaimana menurutmu? Dika terdiam sejenak. Ia merasa kasihan, tetapi ia juga tahu bahwa pencurian tidak bisa dibiarkan begitu saja. Saya rasa dia pantas dihukum, Pak. Tapi mungkin masih ada cara lain selain memecatnya. Pak Wiryo tersenyum tipis. Itulah yang aku harapkan darimu. Ia lalu menatap Tony. Aku tidak akan melaporkanmu ke polisi, tapi aku akan memotong gajimu selama 6 bulan sebagai ganti rugi. Selama waktu itu, kau akan bekerja ekstra untuk mengganti kesalahanmu. Jika ketahuan mencuri lagi, kau tidak akan mendapatkan kesempatan kedua.
Tony meneteskan air mata. "Terima kasih, Pak. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi." Pelajaran berharga. Insiden itu menjadi pelajaran bagi seluruh pegawai. Mereka kini memahami bahwa Pak Wiryo bukan hanya seorang bos yang kaya raya, tetapi juga seorang pemimpin yang bijaksana. Ia tidak menilai seseorang hanya dari kesalahannya, tetapi dari niat untuk berubah dan memperbaiki diri. Dika, yang awalnya hanya pegawai biasa, kini semakin dihormati oleh rekan-rekannya. Ia belajar bahwa menjadi seorang pemimpin bukan hanya soal memberi perintah, tetapi juga soal memahami dan memberi kesempatan kepada orang lain. Beberapa bulan kemudian, toko itu berkembang pesat. Pelayanan semakin baik, dan tidak ada lagi insiden pencurian. Pak Wiryo pun semakin percaya pada Dika, bahkan mulai mengajaknya berdiskusi tentang bisnis. Suatu hari, di ruang kerjanya, Pak Wiryo berkata kepada Dika, "Aku dulu juga seperti kamu, memulai segalanya dari bawah. Jika kau tetap rendah hati dan bekerja keras, suatu hari nanti kau bisa jadi lebih sukses dariku." Dika tersenyum penuh semangat. Ia kini tahu bahwa kekayaan sejati bukan sekadar uang, tetapi bagaimana seseorang memperlakukan orang lain dengan adil dan penuh kebijaksanaan. Dan di toko itu, di bawah bimbingan Pak Wiryo, mereka semua belajar bahwa harga sebuah kesetiaan jauh lebih mahal daripada sekadar harta. Waktu berlalu, dan kepercayaan yang diberikan Pak Wiryo kepada Dika semakin besar. Kini, Dika tidak hanya bertanggung jawab atas operasional harian toko, tetapi juga mulai dilibatkan dalam perencanaan bisnis jangka panjang. Ia merasa bangga, namun sekaligus sadar bahwa tanggung jawab ini menuntut lebih banyak dedikasi dan kebijaksanaan. Suatu hari, Pak Wiryo memanggil Dika ke kantornya. Di atas meja kayu jati yang besar, tergeletak beberapa dokumen laporan keuangan. Dengan ekspresi serius, Pak Wiryo berkata, "Dika, aku berpikir untuk membuka cabang baru. Dan aku ingin kau yang menanganinya." Dika terkejut. "Saya, Pak?" "Ya. Aku butuh seseorang yang tidak hanya pintar dalam bisnis, tapi juga bisa menjaga integritas. Kau sudah membuktikan itu." Dika menelan ludah. Ini adalah kesempatan besar, tapi juga penuh tantangan. Saya tidak tahu apakah saya siap, Pak." Pak Wiryo tersenyum. "Aku dulu juga berpikir begitu. Tapi kau harus percaya pada dirimu sendiri. Aku akan tetap membimbingmu." Tantangan baru. Cabang baru yang akan dibuka berlokasi di sebuah pusat perbelanjaan yang lebih besar. Ini berarti persaingan yang lebih ketat, pelanggan yang lebih beragam, dan tentu saja, tantangan yang lebih besar. Ketika proses persiapan dimulai, Dika mulai menghadapi berbagai kendala. Ada masalah dengan pemasok yang telat mengirimkan barang, beberapa pegawai baru yang kurang disiplin, dan target penjualan yang lebih tinggi dari yang ia perkirakan. Di tengah tekanan itu, Dika ingat kata-kata Pak Wiryo, "Jadilah pemimpin yang adil, tapi juga tegas." Ia mulai menerapkan strategi yang lebih terstruktur. Ia memperketat pengawasan stok barang, memberikan pelatihan ekstra kepada pegawai baru, dan membangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan. Perlahan, toko cabang ini mulai berkembang, menarik perhatian lebih banyak pelanggan, dan membuktikan bahwa Dika memang pantas dipercaya. Suatu hari, saat sedang mengecek laporan di belakang kasir, Dika mendengar suara familiar. "Wah, jadi ini cabang baru yang kau kelola?" Dika menoleh dan melihat Pak Wiryo berdiri di sana, mengenakan senyum puas. "Bagaimana menurut Bapak?" tanya Dika penuh harap. Pak Wiryo mengangguk. "Aku tahu kau bisa. Dan aku punya satu kejutan lagi untukmu." Dika menatapnya penuh tanya.
Apa itu, Pak? Pak Wiryo menyerahkan sebuah amplop. Ini dokumen saham. Aku ingin kau menjadi bagian dari bisnis ini, bukan hanya sebagai karyawan, tapi juga sebagai pemilik. Dika terpana. Pak, ini terlalu banyak. Pak Wiryo tertawa kecil. Kau sudah membuktikan kesetiaan dan kerja kerasmu. Aku ingin memastikan bahwa usaha ini tetap berada di tangan orang yang tepat. Dika merasa haru. Ia tak pernah menyangka bahwa langkah kecilnya dulu, hanya sebagai pegawai biasa, akan membawanya sejauh ini. Ia menerima amplop itu dengan tangan gemetar, menyadari bahwa hidupnya baru saja berubah selamanya. Kini, Dika tahu bahwa harga sebuah kesetiaan bukan hanya tentang kesuksesan, tetapi juga tentang bagaimana sebuah kepercayaan bisa mengubah hidup seseorang. Malam itu, Dika duduk di meja kerjanya, menatap dokumen kepemilikan saham yang baru saja diberikan oleh Pak Wiryo. Rasanya seperti mimpi. Ia, yang dulu hanya seorang pegawai biasa, kini menjadi bagian dari bisnis ini sebagai pemilik. Namun, bersamaan dengan kebanggaan itu, ada juga ketakutan. Apakah ia benar-benar siap memikul tanggung jawab sebesar ini? Keesokan harinya, Dika memutuskan untuk menemui Pak Wiryo di kantornya. Pak, saya sangat menghargai kepercayaan yang Bapak berikan. Tapi saya takut gagal. Pak Wiryo tersenyum, lalu menuangkan teh ke dalam cangkir di hadapannya. Dika, kau tahu apa yang membedakan pemimpin hebat dari yang biasa-biasa saja? Dika menggeleng. Rasa takut? Jawab Pak Wiryo. Pemimpin yang baik tahu bahwa kegagalan selalu mungkin terjadi. Tapi mereka tidak membiarkan rasa takut mengendalikan mereka. Sebaliknya, mereka belajar dari setiap kesalahan. Dika menghela napas, lalu mengangguk. Saya mengerti, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Pak Wiryo menepuk pundaknya. Itulah yang ingin ku dengar. Persaingan yang muncul. Beberapa bulan berlalu, dan cabang yang dikelola Dika berkembang pesat. Namun, di tengah keberhasilannya, masalah baru muncul. Sebuah toko pesaing baru saja dibuka di pusat perbelanjaan yang sama. Toko itu menawarkan harga lebih murah dan berbagai promosi yang agresif. Tak butuh waktu lama, pelanggan mulai berkurang, dan angka penjualan toko Dika menurun drastis. Dika merasa panik. Ia mencoba menurunkan harga barang, tapi itu malah mengurangi keuntungan. Ia butuh strategi baru. Setelah berdiskusi dengan timnya, Dika menemukan bahwa pelanggan lebih menyukai pengalaman berbelanja yang nyaman daripada sekadar harga murah. Maka, ia pun fokus meningkatkan layanan. Pegawai dilatih untuk lebih ramah, suasana toko dibuat lebih menarik, dan program loyalitas pelanggan diterapkan. Perlahan tapi pasti, pelanggan mulai kembali. Mereka lebih memilih toko Dika karena merasa lebih dihargai dan dilayani dengan baik. Suatu sore, seorang pelanggan tetap berkata kepadanya, "Saya tahu ada toko lain yang lebih murah, tapi di sini saya merasa lebih dihargai sebagai pelanggan. Itu lebih penting bagi saya." Dika tersenyum. Ia baru saja belajar bahwa bisnis bukan hanya tentang angka, tapi juga tentang membangun hubungan yang baik dengan pelanggan. Keputusan besar. Beberapa tahun berlalu, dan Dika semakin matang sebagai seorang pemimpin. Toko yang ia kelola kini menjadi salah satu cabang terbaik dalam jaringan bisnis Pak Wiryo. Suatu hari, Pak Wiryo kembali memanggilnya. Namun kali ini, ekspresi pria itu lebih serius dari biasanya. "Dika, aku sudah lama ingin bicara denganmu," kata Pak Wiryo. "Aku berpikir untuk pensiun tahun depan." Dika terkejut. "Pensiun, Pak?"
Pak Wiryo mengangguk. Aku butuh seseorang yang bisa meneruskan bisnis ini. Dan aku ingin kau yang mengambil alih. Dika terdiam. Ini adalah keputusan yang sangat besar. Ia merasa terhormat, tapi juga takut. Aku tidak ingin jawaban sekarang, lanjut Pak Wiryo. Pikirkan baik-baik. Jika kau siap, bisnis ini akan menjadi milikmu sepenuhnya. Malam itu, Dika kembali duduk di mejanya, seperti beberapa tahun lalu saat menerima saham pertamanya. Kini, ia dihadapkan pada keputusan terbesar dalam hidupnya. Malam itu, Dika duduk di ruang kerjanya, menatap dokumen yang diberikan Pak Wiryo. Ini bukan sekadar promosi atau saham tambahan. Ini adalah kepemilikan penuh atas bisnis yang telah membesarkannya. Jika ia menandatangani dokumen itu, maka seluruh jaringan toko ini akan menjadi tanggung jawabnya. Namun, ia juga tahu bahwa keputusan ini tidak bisa diambil dengan mudah. Bisnis ini besar, penuh tantangan, dan akan membutuhkan dedikasi penuh. Pagi harinya, Dika menemui Pak Wiryo di kantornya. Dengan suara tenang, ia berkata, "Pak, ini adalah kehormatan besar bagi saya. Tapi, saya ingin bertanya satu hal." Pak Wiryo tersenyum tipis. "Tentu, Dika. Apa yang ingin kau tanyakan?" "Mengapa saya, Pak?" "Bapak punya banyak manajer lain yang lebih berpengalaman," kata Dika ragu-ragu. Pak Wiryo tertawa kecil, lalu berkata, "Karena kau bukan hanya melihat bisnis ini sebagai cara mencari uang. Kau peduli pada pegawai, pelanggan, dan bahkan orang yang pernah mencuri darimu. Itu yang membuatmu berbeda." Dika terdiam. Ia mengingat kembali semua perjalanannya, dari pegawai biasa, menangani kasus pencurian, mengembangkan cabang baru, hingga mengatasi persaingan ketat. Ia memang selalu berusaha melihat bisnis ini lebih dari sekadar angka dan keuntungan. Akhirnya, dengan penuh keyakinan, Dika mengangguk. "Baik, Pak. Saya akan menerima tanggung jawab ini." Pak Wiryo tersenyum bangga dan mengulurkan tangan. "Selamat, Dika. Mulai sekarang, ini adalah bisnismu." Tantangan sebagai pemilik. Setelah resmi menjadi pemilik, Dika segera menghadapi tantangan yang lebih besar. Salah satunya adalah krisis ekonomi yang menyebabkan daya beli pelanggan menurun. Beberapa cabang mengalami penurunan pendapatan, bahkan ada yang hampir tutup. Dika tidak tinggal diam. Ia melakukan evaluasi besar-besaran, mencari cara untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas. Ia juga berdiskusi dengan para pegawai dan manajer, mencari solusi bersama. Salah satu langkah berani yang ia ambil adalah memperkenalkan layanan belanja online dan sistem pengantaran barang. Ini adalah hal baru bagi bisnis mereka, tetapi terbukti sukses. Penjualan kembali meningkat, dan bisnis bertahan melewati krisis. Dalam perjalanannya, Dika juga belajar bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang mengambil keputusan besar, tetapi juga mendengarkan orang-orang di sekitarnya. Pertemuan yang tak terduga. Suatu sore, saat mengunjungi salah satu cabang, Dika bertemu dengan seseorang yang sudah lama tidak ia lihat, Tony, mantan pegawai yang dulu ketahuan mencuri. Tony kini bekerja sebagai supervisor di toko pesaing. Ia terlihat jauh lebih baik daripada terakhir kali mereka bertemu. Saat melihat Dika, Tony mendekatinya dengan ragu-ragu. "Pak Dika, saya ingin mengucapkan terima kasih," katanya dengan suara bergetar. Dika menatapnya dengan bingung. "Terima kasih untuk apa?" Tony tersenyum kecil. "Dulu, Bapak bisa saja memecat saya atau bahkan melaporkan saya ke polisi. Tapi Bapak memberi saya kesempatan kedua.
Itu mengubah hidup saya. Dika tersenyum. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Yang penting, kau telah membuktikan bahwa kau bisa berubah. Tony mengangguk. Saya belajar banyak dari kesalahan saya. Sekarang saya bekerja lebih keras dan lebih jujur. Saya ingin menjadi contoh yang baik bagi anak saya. Dika merasa bangga. Ia menyadari bahwa keputusan-keputusan kecil yang diambilnya di masa lalu ternyata berdampak besar bagi kehidupan orang lain. Warisan seorang pemimpin. 5 tahun berlalu sejak Dika mengambil alih bisnis dari Pak Wiryo. Kini, jaringan toko mereka semakin berkembang, dengan beberapa cabang baru yang dibuka di kota lain. Suatu hari, Pak Wiryo datang berkunjung. Meski sudah pensiun, ia tetap sesekali mengamati bisnisnya. Kau telah melakukan pekerjaan luar biasa, Dika, katanya sambil tersenyum. Dika menggeleng. Saya hanya meneruskan apa yang Bapak ajarkan. Pak Wiryo tertawa. Dan kau melakukannya lebih baik dariku. Mereka berdua duduk di kafe kecil di samping toko utama, menikmati teh sambil melihat pelanggan yang keluar masuk. Kau tahu, Dika, kata Pak Wiryo, kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak uang yang kita punya, tetapi tentang bagaimana kita memimpin dengan hati dan memberi kesempatan kepada orang lain. Dika tersenyum. Kata-kata itu kini lebih berarti baginya daripada sebelumnya. Ia memulai perjalanannya sebagai pegawai biasa, dan kini ia adalah pemilik dari bisnis yang besar. Namun, lebih dari itu, ia telah belajar bahwa kesuksesan sejati adalah tentang kesetiaan, kejujuran, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain.